Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimahnya ikut pada yang mulia Bapak Kiai Haji Raden Afif. Sudah banyak ilmu Allah yang disampaikan. Pertama dan utama sama-sama kita cintai dan muliakan Hadratus Syekhina wa Mursyidina Sultan Aulia Zaman. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita dengan limpahan barokah karomah dari beliau, sehingga dapat mengamalkan amaliyah dari kehadiran Naqsyabandi maksud dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati bangsa Umi dan keluarga, anak cucu, cicit bangsa Abah. Yang saya hormati pembantu khusus Abah Ausid, Abah Jagad Al-Khalis, para wakil talqin yang hadir atau yang tidak hadir dalam dan di luar negeri di mana saja berada, mudah-mudahan selalu dilimpahkan barokah karomah, kesehatan yang sempurna dan selalu khidmat kepada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Jumadil Ula. Guru Agung Mursa Abah mengartikan muntayan mutiara bulan Jumadil Ula, jimnya adalah jihad, artinya perjuangan. Khususnya kita ini belajar zikir adalah disebut jihad akbar, jihad yang paling gede. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu, melawan setan yang ada di dalam diri kita. Ini disebut besar. Kenapa disebut paling besar? Karena tidak pernah off. Kalau perang melawan musuh, seperti kita melawan orang musuh-musuh kita yang menjajah, itu ada off-nya, ada gencatan senjatanya. Tapi kalau perang melawan hawa nafsu, melawan setan yang ada melalui hawa nafsu menggoda kita, tidak ada off-nya, tidak ada hentinya, maka disebutnya perangnya ini besar. Alatnya kita sudah dikasih senjatanya, inilah la ilaha illallah. Jadi bila kita zikir jahar atau kita zikir hobi yang selalu hidup, berarti kita selalu mengendalikan musuh kita dan melawan musuh kita. Kita nembak musuh, tapi kalau kita lupa, maka kita yang ditembak. Banyakan mana? Banyakan lupa, banyak ingat. Alhamdulillah, kita sudah banyak ingatnya dibanding dulu, tapi masih banyak lupa. Kata Abah, tidak apa-apa, sudah ada di dalam, Karena saya sudah, dari dulu bertanya sama Abah, zikir hobi saya loncat-loncat. Kata Abah, bagus. Jawabannya bagus. Kenapa? Karena sudah bisa loncat, karena sudah ada. Alhamdulillah, bahagia kita sudah ada senjatanya. Inilah makanya kalimat jihad kalau diambil masdarnya mujahadah, itu artinya sungguh-sungguh. Bahasa tanbih disebutnya nyak-nyak, Jadi mengamalkan tariqah ini sungguh-sungguh, baik itu zikir jahar, zikir hobi, hataman, manakib, bimbingan ibadah, salat-salat sunnah untuk hablum minallah, dan mengamalkan tanbih untuk hablum minannas. Indah. Kita mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Bila kita lakukan dengan baik, itulah definisi soleh. Artinya baik hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kita kepada manusia. Walaupun namanya bukan soleh. Kenapa? Karena kita dibimbingkan kesolehan oleh Syekh Mursyid. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya yang dikasih nama setelah kedua saya termasuk yang beban mental, Tapi alhamdulillah ketemu Syekh Mursyid, Sudah ketemu ilmunya, amalnya. Kalau dulu baru ilmu saja, amalnya belum. Jadi begitu dapat talqin zikir, inilah, untuk kesolehan kita bermujahadah, Maka kita semua bahagia. Senjatanya selalu, mudah. Nggak pakai beli amunisi jauh-jauh. Jadi sudah dari Syekh Mursyid ditanam, terus amalkan seumur hidup dunia, umur hidup akhirat. Jadi sepanjang umur, sepanjang waktu. Inilah yang pertama, mujahadah. Jadi sungguh-sungguh terus, tidak boleh berhenti.
Karena Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan jalan kami. Inilah jalan Allah. Jadi thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah adalah jalan Allah. Inilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dibikin oleh Syekh Mursyid. Alhamdulillah tempat kita mujahadah. Jangan ragu-ragu ikhwan akhwat sekalian. Kita sudah punya senjata, ya, 3 yang besar, yaitu nama Allah yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua nama Allah yang 4 huruf, yaitu yang ketiga adalah nama Allah yang 1 huruf. Sudah ditanam, sudah jadi ranjau untuk musuh-musuh kita, ya. Jadi kita sudah, ya, sudah dikasih benteng, sudah dikasih benteng. Ini sudah kasih keamanan yang maksimal, ya, khususnya dari virus. Maka apa orang yang yakin virus dia tidak akan, ya, menyerang orang-orang yang zikir. Maka kita semua dikasih yakin. Orang yang ragu-ragu ketemu Abah yakin, buka maskernya di sini, ya. Kenapa di sini tidak ada virus? Baru saya pahami sekarang kenapa virus disebut takut kepada benda-benda antaranya nilai apa panas. Jadi panas, jadi pada situ mati. Panas dari yang panas di muka bumi apa? Matahari. Matahari itu panas karena katanya 6.000 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau matahari panas, maka kepanasannya ini apa saja yang dekat matahari angus. Orang yang zikir, maka dia mengamalkan zikir, jangankan matahari disebutnya, sampai nanti di hari kiamat api neraka saja tidak akan menyambar dia. Kenapa? Karena cahaya zikirnya lebih panas daripada api neraka. Maka dalam ilmu tauhid diterangkan, waktu di Sirat api neraka berucap, "Juz ya mukmin qad atfa an-nuruka lahbi." Silakan melintas hai orang mukmin, cahaya zikirmu sudah memadamkan apiku. Kenapa? Karena cahaya zikir seorang mukmin lebih panas daripada api neraka, ya. Kenapa? Karena api di dunia seperti dikatakan matahari 6.000 derajat Celcius, belum lagi yang lain kalau dikumpulkan. Api neraka dengan api dunia, api neraka disebut 70 kali lipat, api dunia hanya 1. Jadi panasnya 70 kali lipat. Orang yang ahli zikir tidak akan disambah. Makanya Abah bilang ini sudah, ikhwan akhwat sekalian, bahagia, ya, dari api neraka saja, dari benteng-benteng semua, apalagi dari virus, ya, panasnya luar biasa. Jadi berapa tuh? 70 kali 6.000 derajat Celcius. Berapa kepanasannya? La ilaha, pantas mati. Virus mati. Ini baru paham sekarang. Pas saya bilang, oh iya ya pantas. Orang di neraka aja takut. Neraka takut, ya. Tapi jangan dicoba di dunia. Saya sudah zikir masuk ke live. Agus. Tidak boleh sombong, ya. Tidak usah dites, ya. Yakin, ya. Yakin. Kita semua bahagia. Inilah yang pertama, huruf jim. Yang kedua yaitu adalah mim, maghfirah, ampunan. Maka diantara perbuatan-perbuatan disebut al-ajalah minasyaiton, yang tergesa-gesa itu pekerjaan setan. Tapi ada beberapa hal yang diperintahkan untuk tergesa-gesa, untuk cepat, untuk instan. Jangan pakai lambat, jangan pakai lama. Apa itu? Inilah mendulang maghfirah. Tidak lain tidak bukan mendulang maghfirah. Inilah dengan zikir la ilaha. Makanya Allah berfirman, wasari'u, bersegeralah kamu mendulang maghfirah Allah, surga Allah. Inilah dengan zikir la ilaha. Alhamdulillah. Jadi segera, jangan ditunda-tunda zikir ini. Kenapa? Inilah maghfirah. Bukan hanya istighfar. Kita dulu kalau udah istighfar 100 sehari udah keren banget karena ikuti Rasul. Ya, bukan berarti tidak boleh ikut Rasul, bagus, tapi kita tidak lihat ayatnya, tidak lihat hadisnya, bahwa bukan sekedar istighfar. Istighfar itu dan mengucapkan astagfirullah belum tentu diterima. Kenapa? Baru minta.
dosanya masih terus lagi. Ya, tapi kalau zikir langsung diampuni oleh Allah. Makanya siapa yang mengucapkan zikir la ilaha sekali diampuni 4.000 dosa besar. Bukan berarti meninggalkan istighfar. Makanya kita dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, setiap mau zikir jahan, mau zikir hobi ada istighfar. Mau zikir jahar, astagfirullahal ghafurur rahim. Mau zikir hobi, astagfirullah rabbi min kulli dzambin. Istighfar, ya. Itulah yang disebut oleh Allah, walladzina jafalu fahisyatan aw zalama pun zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang melakukan dosa besar ataupun kecil, hubungan kepada Allah, dosa atau hubungan sama manusia, maka dia berzikir kepada Allah dan istighfar. Jadi ada istighfar, ada zikir. Inilah kita yang dibikin oleh Syekh Mursyid. Iwan pernah nanya, Pak, bagaimana kalau istighfarnya kita banyakin seperti apa? La ilaha illallah 165. Saya bilang boleh, tapi tidak ikut guru. Saking rajinnya. Gitu. Punya inisiatif begitu. Kayaknya kalau istighfarnya kita sampai 165, saya bilang boleh, tapi tidak ikut guru. Yang bagus tetap ikut guru tetap cukup 3 kali astagfirullahal ghafurur. Coba kalau ngikutin kemauan dia, waduh 165. Astagfirullahal ghafurur rahim 165. Lalu la ilaha 165. Lamanian gitu. Kelamaan. Alhamdulillah. Jangan nambah-nambahin. Yang dari Syekh Mursyid inilah yang kita amalkan. Ya. Alhamdulillah maghfirah didulang. Kenapa? Jadi Allah, ya. Wa zakirinallaha wa zakirati a'adallahu lahum maghfirata wa ajran arima. Orang bapak-bapak, ibu-ibu yang berzikir banyak sudah disiapkan maghfirah. Sudah disiapkan. Jadi kalau istilah orang Jakarta metik buah, jadi kita sudah ada gantarnya. Begitu kita zikir la ilaha runtuh maghfirah. Sudah disiapkan. Ya, enggak pakai susah bahasa kita. Tapi disebutnya maghfiratan wa ajran azima. Apa ajran azima? Allah yang Maha Besar bilang ini pahalanya besar. Kita kan tidak nyari pahala. Pahala yang disebut besar adalah itulah ilahi anta maksudi. Kita bertemu Allah. Kapan? Ya, umumnya pahamnya nanti di akhirat. Tapi kita dibikin ketemu Allah di dunia. Bagaimana ketemunya? Inilah. Jadi kita ingat Allah, di situ kita sedang ketemu Allah. Kita sedang bersama Allah. Karena Allah berfirman hadis qudsi, ya. Fa ilam tarani fazam ismi fa inna ismi la yufarukuni. Ya, kamu di dunia anak Adam tidak bisa melihat aku, maka oleh karena itu bersamalah kamu dengan namaku. Inilah ismuza. Aku tidak pernah berpisah kata dari namaku. Kita di dunia sekarang inilah bersama namanya. Kalau di akhirat bersama zatnya disebutnya, melihatnya zatnya. Alhamdulillah. Yang melihat ya namanya di sini, maka di sana dia akan melihat ya zatnya. Yang tidak melihat di sini ya tidak melihat nanti di sana. Makanya kita asmanya. Inilah. Alhamdulillah. Maghfirah. Ya, jadi selalu didulang, bukan hanya pada bulan Ramadan, umum bulan Ramadan 1 kalau kita Ramadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ramadan. Sekarang berapa Ramadan? 9. Semua bulan jadi Ramadan. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Syekh Mursyid amalan inilah. Jadi setiap bulan kita, malam kita menjadi Lailatul Qadar. Bukan sekedar Ramadan, tapi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut semalam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari? Kalau sebulan 30 hari, jadi 30.000. Artinya apa? Iwan 1 zikir, yang lain 30.000 tidak zikir. Jadi bagus ada yang 1, bukan 1000, tapi 30. Coba, jenderal itu 1000. Jenderalnya jenderal. Ya, Masya Allah, makanya kita indah. Makanya syukur salat Lailatul Qadar setiap akhir bulan di bulan Qamariyah, ikuti bimbingan Syekh Mursyid. Inilah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alifnya yaitu isyarat pada ihsan. Ihsan yang kita pahami inilah rukun agama kita yang ketiga, yaitu rukun Islam, iman dan ihsan. Kalau kita tidak berthariqah, kita tidak paham amalan ihsan. Kenapa kita hanya nyebut biasanya di mana-mana masyarakat umat Islam, alhamdulillah nikmat iman dan nikmat Islam, tapi tidak paham nikmat ihsan.
Apa ihsan? Inilah yang kita dibimbing oleh Syekh Mursyid, anta budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak bisa melihat, fa illam tarah fa innahu yarak. Allah selalu melihat kita. Inilah alatnya. Alhamdulillah. Inilah anta budallah ka'annaka tarah, yang disebut ibadah kepada Allah seolah melihat, bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Lagi ibadah di luar ibadah, lagi sholat di luar sholat, di mana saja selalu hidup. Inilah mana ihsan kita kepada Allah. Maka buahnya ihsan kepada manusia itu mengamalkan tanbih, mesti menyayangi orang yang benci. Itu juga Rasul pernah ditanya makna ihsan, tapi jawabannya beda. Antusina ila man ahsana ilaik. Jadi pada satu saat Rasul ditanya mana apa, pertanyaannya sama. Mana ihsan yang pertama tadi, anta budallah ka'annaka tarah. Tapi pada lain waktu ditanya, ya, mana ihsan? Antusina ila man ahsana ilaik. Kamu berbuat baik, mesti berbuat baik masa kita kepada orang yang membencimu, yang telah melakukan kesalahan kepadamu. Inilah indah. Kita semua alhamdulillah sedang belajar, walaupun belum maksimal baca tanbih, mengamalkan tanbih, tapi setidaknya kita sudah belajar, ya, menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ya, inilah dari Syekh Mursyid. Inilah amalan para nabi, amalan para rasul, amalan para wali. Makanya tanbih selalu dibaca. Alhamdulillah. Iwan akhwat sekalian yang berbahagia, inilah Jumat, dia alif jadi ihsan. Kemudian dalnya adalah ad-din, agama. Kita semua bahagia. Ya, kenapa? Agama yang kita diberikan oleh Syekh Mursyid bulat. Tadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. Islam diperdalam ilmu fikih, iman diperdalam ilmu tauhid, ihsan diperdalam ilmu tasawuf. Bukan sekedar ilmu. Kalau kita baca kitab tasawuf dari yang kecil sampai yang besar, ya, kita tidak ketemu, ya, apalagi sampai makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketemu Syekh Mursyid dibawa, ya. Inilah rukun ihsan kita sampai makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia alatnya. Alhamdulillah. Makrifat. Kalau kita tidak ketemu Syekh Mursyid, kayaknya makrifat jauh, tinggi, kayaknya kagak bakal nyentuh kita. Jangankan sampai kami, saya katakan nyentuh aja gak sampai. Tapi ketemu Syekh Mursyid, ketemu. Ya, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah tentang makrifat dalam Sahih Bukhari, ana alamukum billah wa anal ma'rifata fi'lul qalbi. Ya, aku ini orang yang paling tahu tentang Allah, kata Rasul, sungguh makrifat kerjaan hati. Kerjaan hati, bukan kerjaan mulut. Kalau mulut mah makrifat, 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 makrifat. Bukan, ya. Bukan kerjaan tangan, tulis makrifat, makrifat, makrifat. Bukan, tapi kerjaan hati. Alhamdulillah. Ini mahal. Inilah yang pernah ditanya Al-Imam Ahmad Rifai, ya, apa yang lebih terang dari matahari? Jawabannya adalah makrifat. Disebut lebih terang. Kenapa? Tadi sudah sampaikan matahari masalah kepanasan bisa menghapus bahasa kita, membunuh segala macam yang berbahaya, khususnya kuman. Ya. Imam menerangkan yang lebih terang dari matahari adalah makrifat. Jadi Syekh Mursyid, matahari dunia, matahari akhirat. Jadi pewaris Rasul, anta Samsun, anta. Karena aku saudara. Kenapa? Ya. Dalam tafsir Al-Lusi, Imam Mahmud Al-Lusi menerangkan bahwa cahaya makrifat lebih terang daripada cahaya matahari. Makanya pertanyaan ini dijawab oleh Syekh Ahmad Rifai, yang lebih terang dari matahari adalah makrifat. Kenapa? Alasannya diantaranya, kalau matahari menyinari bumi hanya siang malam off, menyinari yang tidak tertutup, kalau yang tertutup off. Matahari disebut manfaatnya di dunia, di akhirat nanti off. Bahkan matahari disebut menjadi bahan bakar api neraka. Matahari masuk neraka bahasa kita. Dia menjadi bahan bakar api neraka juga. Ya. Maka kita semua bukan mencela matahari, kita syukur dengan makhluk Allah ini, tapi ada yang lebih terang. Inilah hati yang selalu makrifat. Kalau dibicarakan tidak ada habisnya. Kenapa? Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi, ya. Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimisli madada. Kalaulah kalimat Allah, inilah la ilaha illallah,
ditulis dengan tinta sebesar lautan, semua lautan, lalu ditambah lautan seperti lautan yang ada, masih habis ya untuk menulis kebesaran la ilaha. Jadi kalimat rabi menurut ulama ahli zikir ya la ilaha illallah. Kita sudah mendapatkannya, jadi tidak terhingga ya kebesarannya, kemuliaannya. Jadi kita dibawa oleh la ilaha. Kan kalau umum kita pahaminya dulu terbalik, kita yang bawa la ilaha, makanya katanya zikir itu berat kita bawa la ilaha illallah. Kita yang dibawa oleh la ilaha, kita yang dibawa ya. Jadi alhamdulillah bahagia ya. Bahkan ditanya lagi apa yang lebih ya segar dari air? Jawaban beliau ya, Syekh Ahmad Rifai, yang lebih segar dari air adalah ya apa? Ucapan orang yang ahli makrifat. Kita ketemu Abah seneng, begitu Abah bicara lebih senang, disebut lebih segar dari air yang segar ya, bahagia. Makanya kita ya inilah disebut seperti air sumur yang asli ya, ilmu zahir seperti air hujan, ilmu batin seperti air sumur yang asli. Kalau dulu saya menganggap air yang ada di rumah kita bukan kata Abah, tapi dari Abah Anom, arti air sumur yang asli itu air zam-zam, segar. Inilah zikir. Alhamdulillah disebut zikir ini hati orang yang makrifat, disebut ya ucapan orang makrifat lebih segar dari air. Inilah buktinya Syekh Mursyid atau orang-orang yang sudah dekat dengan Syekh Mursyid, karena amalannya sudah banyak ya, zikir buahnya, jadi buah zikirnya sudah banyak, maka enak didengarnya, enak dilihatnya. Alhamdulillah Abah ya, banyak murid-muridnya yang sudah kita katakan ya bagus-bagus, melihatnya indah. Padahal dulunya bahasa kita ya orang awam, tapi sekarang masalah jadi ahli zikir, melihatnya indah ya. Yang ketiga pertanyaan itu, apa yang lebih harum dari minyak misik, minyak kasturi ya. Yang lebih harum dari minyak kasturi adalah apa? Waktu orang yang makrifat. Jadi waktunya, keadaannya disebut lebih harum. Kenapa? Karena selalu zikir, disebut paling indah. Di mana saja dia berada zikir, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, sedang suci, sedang tidak suci, tempat suci, tempat tidak suci, tidak ada watas, tidak ada op, indah. Disebutnya lebih indah, lebih harum dari minyak kasturi. Pemahamannya apa? Kalau orang lupa zikir, maka waktunya lebih busuk dari bangkai himar. Bangkai himar bau nggak? Bangkai tikus saja bau yang kecil. Itu ada hadis Rasul diterangkan. Orang duduk tapi tidak sempat zikir, maka seolah-olah dia bangun dari bangkai himar, disebutnya. Masya Allah, kita bahagia. Ya, ikhwan akhwat sekalian. Inilah din, agama. Inilah agama yang dibawa oleh Syekh Mursyid dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Jadi disebutnya agama yang disebut oleh Allah ya, yaitu yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bukan basa-basi. Jadi kita dapat sempurna semuanya, rukun agama semuanya, tidak separuh-separuh ya. Jadi tiga-tiganya ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ketemu Syekh Mursyid, rukun ihsannya lewat. Walaupun alim, ya, walaupun alim, ya. Kemudian kita lanjut, huruf berikutnya adalah Jumadil Ula, alif. Yang kedua, yaitu adalah istiqomah. Inilah kita belajar zikir istiqomah. Bukan cari karomah, itu diungkapkan Sayyidina Ali, ya. Kun talibal istiqomah, wala takun talibal karomah. Carilah istiqomah. Mau belajar istiqomah pasti sama orang yang istiqomah. Mau zikir banyak, belajar sama orang yang zikir banyak. Alhamdulillah sudah ketemu ya. Makanya Rasulullah SAW begitu turun ayat tentang istiqomah surah Hud ya, fastaqim kama umirta. Apa sabda Rasul? Sayyabat di surat Hud, it unzila alaihi fastaqim kama umirta. Hai Muhammad, istiqomahlah sesuai kamu diperintahkan. Riwayatnya Rasul itu sampai keluar uban, mikirin takut nggak istiqomah. Jadi keluar uban takut tidak istiqomah. Kalau saya ya karena bayar utang. Tapi disebut tidak sampai 20 helai ya, janggut apa bulu kuis kata Rasulullah ya.
ya ubannya Rasulullah SAW. Tapi sampai seperti itu, kenapa? Takut tidak istiqomah. Makanya kita sekarang belajar pada Syekh Mursyid. Istiqomah apa kita? Dalam menjalankan syariah, dalam menjalankan thariqah. Apabila dua-duanya sempurna, itu namanya menjalankan hakikat. Salat secara syariat, ada syarat, ada rukun. Ya, tahu yang membatalkan. Lalu ada secara thariqat, yaitu ini hidup selama salat. Dari sebelum salat, waktu salat sampai selesai salat hidup, itu namanya ada salat thariqah. Jadi apabila ada syariat, ada thariqah, itu namanya salat hakikat. Bener. Dulu ngamarinnya susah, orang kita nggak belajar. Setelah belajar, oh ini dia salat hakikat. Ya hatinya hidup. Alhamdulillah. Istiqomah dua-duanya. Syariat, istiqomah, hakikat, istiqomah. Belajarnya kepada orang yang al-jami baina syariat wal hakikat. Itulah Syekh Mursyid. Maka disebutnya Majma' al-Bahrain. Yang Majma' al-Bahrain itu adalah dulu Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Nabi Musa lautan syariat, Nabi Khidir lautan ya hakikat, ketemu dua-duanya. Maka disebutnya yang ikut yaitu Nabi Musa. Nah itu namanya ketemu dua syariat dan hakikat. Jadi dua itulah yang dua-duanya dapat Nabi Musa, pewaris atau murid Nabi Musa alaihissalam. Dulu waktu ziarah ke Baghdad sama apa? Ya alhamdulillah melintas di makam Nabi Musa alaihissalam waktu mau ke makam Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam Syiri Sakati. Kata apa? Ini dia Maqbarah Majma' al-Bahrain. Kelewatan jadi ziarah sambil lewat. Yusa, murid Nabi Musa waktu belajar sama Nabi Khidir. Namanya Yusa bin. Alhamdulillah kita semua bahagia. Jadi ikhwan ikuti apa? Ini disebut istiqomah. Ya kalau zikir jahar hobinya jalan, hataman jalan, manakib jalan sesuai dengan bimbingan Syekh Mursyid, salat sunnah jalan sesuai dengan bimbingan Syekh Mursyid, lalu memaafkan tamih, ya jadi istiqomah. Ya, istiqomah. Ya, makanya kita koreksi terus, ya, muhasabah introspeksi terus, ya amalan ini agar kita terus jangan sampai luput, ya kita dari bimbingan Syekh Mursyid. Kemudian dalamnya itu lauh itu abang bagi sampai 4. Tapi saya sampaikan satu, yaitu adalah lauh yang dimaksud adalah qalbu kita, disebut ada lauhnya. Kenapa? Karena abang mengutip ucapan ya Syekh Al-Kitani, ya disebutnya lisanul arif kalamullah yuktabu bihi fi alwahi qulubil muridin. Lisan seorang yang makrifat adalah penanya Allah, ditulis dengan pena tersebut di dalam lembaran hati para murid. Dulu Rasulullah ditulis oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para sahabat ditulis oleh Rasulullah SAW. Terus kita sekarang dulu dari Aba Anom kepada murid-murid Aba Anom, sekarang Aba Awas kepada murid-murid kita semua ditulis. Inilah namanya lauh. La ilaha. Tuh, jadi ditulis, ada tulisannya di dalam, bukan sekedar cara zikir tapi ada cahaya zikir. Maka disebut dengan tulisan itu cahaya. Alhamdulillah, ya sudah ada, ya. Makanya kalau dibuka cahaya kita yang paling belet mungkin zikirnya, yang paling jelek masih disebut lebih terang daripada matahari kalau dibuka, ya. Tapi memang tidak dibuka di dunia, tapi dibukanya di akhirat nanti, ya. Alhamdulillah, inilah kita sudah ditulis, sudah bercahaya dengan cahaya la ilaha illallah, ya. Kenapa? Tadi disebut lebih terang daripada matahari. Kemudian apa? Wawunya wujud. Apa wujud? Ya itulah zatul wajibul wujud, adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini namanya tauhid zat. Jadi tauhid itu ada tauhid asma, ada tauhid sifat, ada tauhid zat. Kenapa tauhid afal tidak masuk? Karena orang yang bertauhid afal seperti orang non muslim nyembah berhala, itu perbuatan Allah juga. Tapi disebut tidak termasuk tauhid yang benar. Karena itu ciptaan Allah, jadi tidak tebus ke asma Allah, menyebut nama Allah, ke sifat Allah juga tidak ada, apalagi ke zat Allah. Makanya kita dibimbingkan dari mulai asma. Inilah asma Allah, la ilaha asma. Yang kedua Allah, asma. Ketiga hu, yang selalu menjadi disebutnya ismu zat, selalu ada di dalam diri kita, ya. Alhamdulillah kita semua bahagia, sudah mendapatkan, ya, sudah ditanam, ya, sudah ditulis, ya, bahagia, ya. Ikhwan akhwat sekalian, ya,
Kita semua tinggal syukur. Kemudian lamnya berkedua adalah lub. Lub itu akal atau inti. Makanya disebut ulil albab. Siapa ulil albab? Yang zikir dalam keadaan diri duduk berbaring. Nah, ulil albab. Ini alatnya. Diri duduk berbaring, badannya, ekonominya maju, mapan, lagi jatuh, zikir. Lagi sehat, lagi mapan, lagi sakit, zikir. Lagi banyak orang muji, lagi mapan, biasa-biasa saja. Banyak orang caci, tetap zikir. Itu namanya yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Enggak ada opnya, enggak ada matinya, bahagia. Inilah orang-orang yang disebut ahli lub, maka disebutnya jamannya albab, ulil albab. Ya, kita semua sudah ditanamkan, tinggal kita menjaga merawat. Makanya yang terakhir apa? Ula, itu alif isyarat kepada ya, yaitu yaumiyah, harian. Jadi amal hariannya dilihat. Makanya tadi sudah disampaikan lagi Kiai Radin. Hari ada 3, kemarin, esok, sekarang. Yang penting adalah hari sekarang ini. Bahkan Imam Haramain mengartikan bukan hari tapi napas. Napas tadi, napas entar, ya napas sekarang. Imam Haramain artikan napas. Jadi napas yang lalu udah jauh. Kenapa? Yang jauh, ya, yang lewat berarti jauh. Yang akan datang dekat. Ya, maka ambil manfaat yang sekarang. Inilah napas yang sekarang. Jadi kita baik senapas-senapas saja. Ya, secara umum tadi sehari-sehari saja. Yaumiyah, hariannya. Jadi yang namanya ikhwan TGN berarti setiap habis salat zikir jahar, zikir hobi. Orang aku ikhwan TGN mudah-mudahan surya sinanasa tapi tidak mengamalkan zikir. Wow, bohong. Gitu, maaf ya, kan banyak orang aku saya murid dia Abah Anom, murid Abah Awas tapi kagak zikir. Ya. Tidak, ya. Tidak. Jadi selalu dalam keadaan hariannya amalan harian. Inilah yang kita dibimbingkan, makanya amaliyah kita amaliyah mursyid. Amal semua ikut dari saya mursyid. Pasti amaliyah hariannya bagus, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, inilah saya haturkan hari daripada apa? Arti daripada Jumadil Ula yang disampaikan saya nyebutnya untayan mutiara dari pengersa apa? Dari huruf-huruf Jumadil Ula kita semua sudah ditanamkan. Baik itu jimnya, jihadnya atau mujahadahnya, baik itu magfirahnya meraih dulangan magfirah Allah. Kemudian ya ihsannya, kemudian menjalankan agamanya, kemudian istiqomahnya, kemudian inilah diri kita, lembaran hati kita yang sudah dicatat, dijaga, jangan dikotori, ya. Kemudian ya wawunya adalah wujud, inilah wujud. Jadi kita bersamanya setiap saat, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Saya katakan dalam keadaan suci, tidak suci, tempat tidak suci, tidak ada opnya. Alhamdulillah, ya. Maka kita semua sudah hariannya, ya sudah, ini harian, ini menjadi harian, ya. Bahkan semua kumpul, ya. Sekian, mohon maaf, kekurangan silapan kita selalu istiqomahkan seperti beliau diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa
كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bagi bapak dan ibu yang mau talqin zikir dipersilakan untuk masuk ke masjid. Sekali lagi bagi bapak dan ibu yang mau talqin zikir dipersilakan untuk masuk ke